Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ketiga dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Anna imra'atan atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Wahai Rasulullah, aku ini melanggar had. Beliau ini berzina. Maka tegakkanlah hukum hudud atasku. Luar biasa wanita ini. Berzina, minta dihukum rajam. Wahia hamil. Beliau ini, wanita ini dalam kondisi hamil. Ngaku beliau. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh si wali wanita ini ayyuhsina ilaiha hatta tad'a, untuk berlaku baik kepada wanita tersebut hingga beliau, wanita ini, melahirkan bayinya. Seandainya nggak ngelapor ya nggak dicari-cari Rasul ini sebetulnya ya, karena kalau tidak karena ada 4 saksi yang melihat, itu nggak wajib mengaku, nggak wajib. Jadi bisa dia tutupi, tobat, insya Allah nggak diapa-apain juga. Tapi urusannya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diampuni, insya Allah ya bebas. Ya. Kalau tidak diampuni, disiksa dulu karena dosa tersebut. Falamma wada'at amara bithiyabiha fasyukkat 'alaiha tsumma rajamaha. Ketika sudah melahirkan, maka beliau ini, ya, Rasulullah menyuruh untuk menguatkan pakaiannya. Mau dirajam nih. Kalau dalam riwayat yang lain itu tidak segera dirajam ya, setelah melahirkan, ya, suruh menyusui dulu 2 tahun menyusui. Ketika datang lagi anaknya sudah bisa makan roti sendiri, baru dirajam. Sumarojamah, kemudian dirajam. Kemudian setelah mati, wasalla 'alaiha, Rasulullah ikut sholat atas wanita ini. Ini kalau kita bahas di kalangan liberal ini kejam sekali. Atau dianggap ini Rasul salah tafsir. Dirajam itu kan maksudnya dipenjara mungkin. Atau maksudnya dinikahkan. Enggak begitu. Rasul rajam tuh. Karena kemudian meninggal dan disolati. Rasulullah sholat atasnya. Faqala Umar radhiyallahu an. Maka Umar radhiyallahu an berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atusalli 'alaiha wa qad zanat?" Apakah engkau menyolatinya padahal dia ini kan berzina? Kok engkau solati? Rasulullah aja ada orang mati, dilihat ada yang ditanyakan beliau, ini punya utang enggak? Ada ya Rasulullah. Beliau enggak mau kok mensolati. Orang enggak punya, belum bayar utang itu. Hingga kemudian ada sahabat yang menanggung, sudah utangnya tanggunganku wahai Rasulullah. Maka beliau kemudian baru mensolatinya. Lah ini orang berzina yang mungkin dalam pandangan kita ini lebih berat ini. Apakah engkau sholati ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Nah ini pelajarannya. Beliau bersumpah untuk menegaskan ini. Laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah taubat dengan suatu taubat. Lau kusimat ala sab'ina min ahlil Madinah. Andai tobatnya wanita ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah. Nah yang berdosa-berdosa itu nah. Tobatnya wanita ini aja bagi ke 70 itu lawasi'athum. Saya itu mencukupi bagi mereka. Lebih berat, lebih dari cukup, lebih lapang, lebih luas ya taubatnya si wanita ini. Lebih berat taubatnya si wanita ini daripada dosanya mungkin 70 penduduk Madinah. Kemudian Rasul katakan, wahal wajatta, dan apakah engkau jumpai
afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Sesuatu yang lebih utama daripada dia bersungguh-sungguh ya mengorbankan jiwanya karena Allah azza wa jalla. Jadi dia ini melapor bukan karena kasus korupsi, bukan karena kasus dicari-cari KPK, bukan. Tapi ini beliau melapor sendiri, nggak ada yang nyari. Dan motivasi beliau itu si wanita ini karena ingin ditegakkan hukum Allah Ta'ala. Dan sebetulnya ya, kalau pakai hukum Allah itu juga nggak wajib dia untuk melakukan lapor begitu. Tetapi beliau wanita ini lakukan, dan begitulah penghargaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Afdal. Kadang kita membaca riwayat ini terfikir ya, orang yang berdosa bisa jadi posisinya jauh-jauh lebih mulia daripada kita ketika mereka betul-betul tobat kepada Allah Ta'ala. Sementara kita yang nggak pernah melakukan dosa itu bisa jadi kita terperosok dalam dosa karena menganggap mereka itu adalah orang-orang yang hina dina. Makanya di dalam kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau katakan anta ila hilmihi idza ata'tahu. Engkau itu kepada kasih sayang Allah Ta'ala saat engkau itu taat, ahwaju minka ila hilmihi idza aswaitahu. Engkau lebih hajatkan daripada saat engkau itu maksiat kepada Allah. Maksudnya apa? Saat kita taat kepada Allah itu kita lebih perlu belas kasihan Allah Ta'ala. Agar apa? Agar hati kita ini tidak merasa ujub tadi. Menganggap orang lain itu sudah nggak ada levelnya lah dengan kita. Sudah minggir sana. Ya, bukan level saya ini. Saya nggak pernah maksiat begitu. Atau kita menganggap dosa itu kok buruk sekali. Kita nggak mungkin lah terjerumus ke dosa itu. Sikap-sikap itu sikap bahaya. Sikap bahaya. Walaupun kita taat. Makanya lebih perlu orang taat itu kasih sayang Allah untuk menata hati itu. Daripada orang maksiat. Orang maksiat itu perlu kasih sayang Allah, tapi dia mungkin lebih umum kalau maksiat itu ya kadang merasa rendah juga. Kecuali orang nggak punya pikiran ya, sudah maksiat tapi merasa hebat sekali. Nah itu lain ceritanya, itu yang lebih dimurkai Allah lagi tentunya. Kita lihat juga bagaimana dalam sejarah menata hati ini yang kadang membuat kekalahan. Nggak bisa nata hati. Saat perang Badar misalnya, jumlah kaum muslimin sedikit. Kaum muslimin merasa lemah. Kalau nggak ditolong Allah sudah kalah lah kita ini. Cuma 300-an melawan 1000. Dan itu perang ibaratnya perang perdana. Perang perdana. Kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Merasa lemah. Tapi Allah beri kemenangan. Allah tolong. Bandingkan dengan perang Hunain. Saat kaum muslimin itu sudah besar. Jumlahnya 10.000 ya, kaum muslimin ditambah 2.000 pasukan kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Menghadapi Hunain enteng kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idz a'jabatkum kasratukum." Ketika a'jabatkum membuat heran kalian, ujub kalian itu kasratukum. Banyaknya jumlah kalian. Jadi banyaknya jumlah itu membuat merasa hebat. Akhirnya Allah beritahu ya, Allah buktikan banyaknya jumlah itu enggak memberikan akibat apapun untuk kemenangan. Jadi ini penting ini ya. Jadi ketika melihat orang berdosa apalagi sudah tobat, bisa jadi mereka kedudukannya lebih mulia daripada kita karena tobatnya yang luar biasa itu. Tapi ini jangan kemudian kalau gitu saya ingin maksiat dulu. Ini salah lagi. Ini agak melebar ke sana, padahal pembahasannya tentang sumpah. Jadi Rasul tegaskan ini dengan sumpah.